Ini adalah semut bludru. Serangga ini sebenarnya bukan semut, tapi tawon. Teksturnya juga tidak selembut bludru kok. Hei, nggak usah bingung begitu. Sama seperti manusia, jumlah betinanya lebih banyak dari pejantannya. Selain itu, si betina tidak punya sayap dan tidak bisa terbang. Menamainya semut juga tidak membantu ya. Oh ya, karena tidak bersayap, serangga ini berjalan di tanah seperti semut. Dan tidak seperti tawon biasa, hewan ini tidak membuat sarangnya sendiri, tapi merebut sarang lebah, lalat, dan serangga lain. Wah, parah sih, dasar tukang paksa. Gampang saja sih mengambil alih sarang hewan lain kalau sengatannya paling ampuh di antara semua tawon. Kerangka luarnya sudah seperti baju zirah. Kedua kelebihan ini membuat si semut bohongan tidak punya predator. Kalau kamu tersengat hewan ini, yang pasti, aduh, sakitnya bukan main dan berlangsung selama berjam-jam. Bisa dipastikan tersangkanya tawon betina. Kalau tawon jantan tidak bisa menyengat. Agak lega ya. Jadi, kalau kamu melihat serangga kecil ini, sebaiknya biarkan saja dan perlahan menjauh. Jangan lupa pakai sepatu ya, karena serangga ini tidak terbang. Kebanyakan orang terkena sengatannya karena tak sengaja menginjaknya. Dan kalau kamu melihat yang jantan, jangan menginjaknya juga. Itu pun kalau kamu cukup cepat. Serangga ini sangat gesit loh. Meski dari film-film horor terlihat mirip monster, kelabang rumah sebetulnya membantu kita. Hewan ini memangsa hama yang ada di dalam rumah. Lalat, ngengat, kecoa, rayap, laba-laba, semua jadi santapannya. Memang sih gigitannya sangat berbisa, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Lagi pula, bagian mulut kecilnya sulit menembus kulit kita kok. Hewan peliharaanmu juga tidak terancam olehnya. Kalau kamu melihatnya, biarkan saja hewan ini menjalankan tugasnya ya, agar rumahmu tetap bersih dan bebas hama. Tapi ceritanya akan berbeda loh kalau kamu berpapasan dengan kerabatnya, kelabang raksasa. Langsung kabur aja deh, hewan mirip alien ini bisa sepanjang lengan atasmu loh. Wajar saja kamu takut. Hewan ini biasanya memangsa serangga kecil sekaligus, kalajengking, tarantula, kadal, tikus kecil, dan tikus besar. Malahan, ada juga yang memangsa burung, kelelawar, dan ular. Bisanya juga sangat ampuh karena langsung mematikan mangsanya. Bagi manusia, memang tidak mematikan, tapi rasanya pasti sangat nyut-nyutan. Jadi, patuhi aturannya. Hanya dilihat, jangan disentuh ya. Karena bentang sayapnya sangat lebar, tawon raksasa Jepang kadang juga dinamai lebah burung gereja. Penyengatnya cukup panjang untuk menembus baju pelindung lebah. Baju pelindungmu tak akan bisa melindungimu. Parahnya lagi, tawon ini punya banyak kawanan. Saat satu tawon merasakan bahaya, ia akan menyemprotkan bisa ke lawannya. Aroma semprotan itu kemudian menarik teman-temannya. Dalam hitungan detik saja, kamu akan berhadapan dengan sekumpulan tawon besar ini. Lari memang bisa menyelamatkanmu sih, tapi siap-siap aja deh. Jaraknya harus jauh. Lebah raksasa Jepang bisa terbang hingga sejauh 80 km dalam sehari. Jarak lari maraton saja cuma setengahnya. Aduh. Ulat pusmoth berbulu lebat dan terlihat menggemaskan. Rupanya sudah seperti anabul kecil versi serangga. Eits, salah. Please jangan disentuh ya. Bulu itu sebenarnya cuma bulu palsu yang beracun. Lebih tepatnya, duri berbisa. Saat tanganmu menyentuh duri ini, kulitmu akan tertancap olehnya. Racunnya mengiritasi di sekitar bekas tancapan. Kemudian muncul sensasi terbakar hebat hingga 1 jam. Sama sepertimu, laba-laba coklat recluse juga tak mau dekat-dekat denganmu kok. Laba-laba ini cenderung pasif, jadi lebih sering bersembunyi jauh-jauh dari manusia. Misalnya di gudang bawah tanah, langit-langit, dan tempat gelap lainnya. Kalau kamu tak sengaja mengusiknya, hewan ini kemungkinan besar akan langsung kabur. Tapi, kalau kamu sengaja memprovokasinya, siap-siap saja, racunnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ular derik. Begitu masuk ke dalam tubuhmu, racun ini mulai menghancurkan jaringan tubuh, menghalangi oksigen yang diperlukan otot agar tetap aktif. Efeknya bisa jauh lebih parah, serta berlangsung selama berbulan-bulan. Recluse coklat bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 10 bulan loh. Jadi tak akan masuk ke dapur atau kamar tidurmu untuk nyomot snack kok. Tenang saja, kamu bisa tidur nyenyak setelah tahu fakta ini. Iya kan? Maricopa harvester merupakan salah satu semut yang paling berbisa di dunia. Seperti tawon raksasa, racunnya berfungsi sebagai isyarat bagi kawanannya agar datang membantu. Dalam hal ini, kamu harus segera menyingkir. Puluhan gigitannya saja mengandung racun yang cukup ampuh untuk melumpuhkan tikus berukuran sedang.
Sengatannya tidak cukup 1 kali cus kemudian selesai loh, karena semut ini bisa menyuntikkan racunnya berkali-kali. Coba bayangkan ini, kamu sudah siap tidur, membenamkan diri di kasur yang nyaman. Di tengah malam, kamu malah kedatangan tamu tak diundang. Serangga ini merayap di atas selimutmu, menuju ke wajahmu, lalu ke mulutmu. Kemudian, dapat ciuman mesra ya. Yap, ciuman mesra tadi sebenarnya gigitan. Serangga penghisap darah biasanya bersembunyi di siang hari dan keluar mencari makan di tengah malam. Kamu tahu nggak makanannya apa? Darah. Ngeri ah. Hewan ini punya kebiasaan buruk menggigit manusia di bagian wajah dan leher sehingga dijuluki serangga vampir. Mau menyebutnya dengan julukan itu juga? Nah, kalau lalat sese hidup di Afrika. Rupanya seperti lalat biasa kok. Tapi kalau kamu melihatnya, mending segera kabur deh. Kalau sampai digigit lalat ini, korbannya harus segera dirawat. Karena kalau tidak segera ditangani, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan setelah beberapa bulan. Makhluk durjana ini telah meneror bumi selama lebih dari 30 juta tahun. Saat itu aku memang belum lahir sih, tapi konon semua hewan yang ada terlihat sangat berbeda. Iklim tropis yang lembab di seluruh planet membantu lalat sese merasa nyaman dan mudah berkembang biak. Yuk kita berpindah ke Asia Selatan. Di tempat ini kamu akan menemukan kalajengking merah India. Ukurannya cuma sebesar jari sih, tapi termasuk salah satu hewan yang paling beracun di dunia. Biasanya memang terlihat tenang-tenang saja dengan melahap serangga atau kadal kecil. Tapi habitatnya ada di pemukiman manusia, terutama di area pedesaan. Dan disitulah sering terjadi insiden yang disebabkan oleh hewan ini. Setelah seharian berburu makanan dan sebagainya, kalajengking ini sering menyelinap ke tempat tidur manusia di malam hari atau malah pagi buta. Hewan ini bisa juga loh jatuh dari langit-langit saat kamu tidur nyenyak. Pasti jadi mimpi buruk kan? Tapi tetap saja sih, laba-laba yang paling terkenal adalah Black Widow. Hewan ini tak bisa kamu lewatkan loh. Ada pola jam pasir merah di perutnya. Laba-laba super mungil ini memang cuma seukuran kuku tangan, tapi punya serangkaian kelebihan. Sangat beracun. Iya, beneran. Racunnya juga langsung masuk ke sistem syarafmu. Saking kuatnya, sampai bisa menyebabkan kram dan kejang selama berjam-jam. Tapi ada sisi baiknya, racun ini tidak begitu berbahaya bagi manusia kok. Dan ternyata, jaring laba-laba Black Widow yang mungil itu kuat loh, bisa menahan berat kadal maupun kodok. Dan ya, hewan ini mendapat namanya karena memang cenderung melahap pejantannya. Jawarannya laba-laba paling beracun di dunia, tentu saja laba-laba Sydney funnel web. Tepuk tangannya dong. Oke, cukup ya. Namanya berasal dari bentuk jaring yang dibuatnya, menyerupai tornado kalau dilihat dari atas. Besar, berbahaya, dan cepat. Laba-laba gahar ini bisa menyergap mangsanya kuat-kuat, lalu menggigitnya beberapa kali. Kalau kulitmu jadi incarannya, kamu cuma punya waktu selama sejam untuk memasukkan penawar racunnya. Tapi, hewan menakutkan tidak selalu bertubuh besar kok. Sebagian ada yang cuma diam di ujung rumput sambil menunggu mangsanya lewat. Wah, ada kaki manusia. Monster ini hinggap lalu menghisap darahmu. Kutu memang bertubuh kecil dan inilah yang membuatnya menakutkan. Tempat persembunyiannya bisa di mana saja, di balik rumput, semak-semak, tanah, atau di balik daun. Kamu tidak akan mendeteksi geraknya maupun gigitannya. Dan terkadang hewan ini bisa membuat korbannya jatuh sakit. Coba tebak, serangga apa sih yang paling berbahaya di dunia? Ada banyak sekali yang masuk ke daftar kita. Laba-laba beracun, semut gahar, dan kelabang bintang film horor. Tapi, jenis serangga yang sampai mengacaukan populasi manusia adalah nyamuk. Hewan ini tidak beracun, gigitannya juga tidak menyakitkan, tapi justru membawa penyakit. Nyamuk termasuk pemburu andal. Hewan ini punya organ khusus yang bisa mendeteksi karbon dioksida yang kita keluarkan saat bernapas. Saat menemukan targetnya, nyamuk bisa menghisap darah sampai 3 kali berat tubuhnya. Vampir ini merupakan salah satu spesies tertua di planet kita, sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Kasian juga si T-Rex, karena tidak bisa menepuk nyamuk dengan tangannya yang pendek. Dulu nyamuk purba hidup di kawasan tropis, tapi sekarang bisa ditemukan di seluruh benua kecuali Antartika. Jadi iri sama penguin.
Penyebabnya tak lain dan tak bukan, ya manusia. Nyamuk akan menyembunyikan larvanya di kapal dan ikut berlayar berkeliling dunia bersama kita. Kesannya romantis ya, keliling dunia, tapi sama nyamuk.